Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani wa yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Pemirsa NU Sawangan Channel atau Nusa Channel yang kami sayangi, hari ini dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2020, MWC NU Sawangan mengadakan khotaman Quran. Tadi malam juga telah diselenggarakan istighosah yang diadakan pengurus cabang NU Magelang yang menghadirkan Gus Muwafiq sebagai penceramah. Di tengah-tengah kita saat ini telah hadir Ketua Tanfidz Majelis Wakil Cabang MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Sawangan, Haji Bambang Santoso, Sarjana Hukum. Assalamualaikum Mbak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Pak. Nggih, pripun sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Nggih. Kanthi pitunggan Allah. Nggih. Jadi pada sore hari ini kita mengadakan acara khotaman Quran yang dimaksudkan untuk memperingati Hari Santri Nasional tahun 2020. Nah, terus setelah itu kita juga mengadakan acara syukuran nggih Pak ya? Nggih, syukuran. Jadi sebenarnya apa sih maksud dari acara khotaman Quran sore hari ini, Bapak? Khotaman Quran ini memiliki banyak maksud atau multi tujuan. Salah satunya adalah kita untuk senantiasa mendawamkan untuk dekat dengan Al-Quran. Kita selalu mengistiqomai untuk membaca Al-Quran karena Al-Quran bisa menjadi syafaat nanti di yaumil kiamah. Dan berkaitan dengan Hari Santri, karena santri pun sebetulnya juga merupakan komunitas yang paling dekat dengan Al-Quran. Di dalam pondok-pondok pesantren tentunya mereka juga mempelajari, membaca dan mempelajari, mendalami Al-Quran. Ini relevansinya demikian. Dan kita berharap Quran bisa menjadi sesuatu yang disayangi dan juga dibaca dan juga diamalkan dan dipelajari. Ini harapan kita. Dan insya Allah MWC NU Sawangan akan selalu istiqomah bersama-sama para jamaah untuk mujadan Al-Quran. Dalam beberapa kesempatan Pak Haji Bambang kan sering menyampaikan bahwa NU itu salah satu penyokong kemerdekaan. Bahkan dulu sebelum Indonesia merdeka, NU memiliki kiprah yang besar terhadap Indonesia, termasuk santri-santri. Karena waktu itu Mbah Hasyim Asy'ari salah satunya membentuk jihad yang itu dipelopori oleh para santri untuk melakukan perlawanan kepada penjajah. Bagaimana Mbah? Ya, sepengetahuan saya, NU itu berperan sebelum Indonesia merdeka. Peran dalam rangka bersama-sama para tokoh bangsa untuk memerdekakan Indonesia itu dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, dan khususnya peran spiritual maupun peran konseptual dan faktual, dalam arti bahwa NU selalu hadir di tengah-tengah para tokoh masyarakat atau tokoh bangsa ini untuk bersama-sama saling bahu-membahu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan begitu Indonesia sudah lahir, NU juga mendapat tantangan juga, yaitu dengan peristiwa 10 November di mana NU dengan dipandigani Mbah Hasyim Asy'ari mengikrarkan resolusi jihad. Nah, itulah peran santri yang mungkin menjadi tambahan, karena biasanya santri itu adalah perannya adalah peran spiritual
di dalam kaca masyarakat, tapi ini justru peran fisiknya juga dikeluarkan pada saat resolusi jihad, karena itu taruhannya adalah nyawa. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah, perang 10 November dimenangkan oleh bangsa Indonesia dengan peran yang besar dari para ulama, para kiai dan santri-santri tentunya. Nah, ini menjadi catatan sejarah yang tidak bisa dihapus, catatan sejarah yang selalu menjadi penyemangat para santri di Indonesia. Kesan apa yang paling mendalam untuk Pak Haji Bambang terkait dengan santri? Karena kan pasti pernah sering berinteraksi dengan santri-santri di seluruh Indonesia bahkan gitu. Kesan apa yang paling mendalam dari para santri? Kesan saya sebetulnya begini. Pesantren adalah merupakan lembaga pendidikan paling ideal sebetulnya untuk di Indonesia, untuk mendidik kader-kader bangsa melalui pesantren. Dan pesantren itu juga selalu bertumbuh berkembang tanpa meninggalkan akar konten yang substansial dalam rangka membangun kecerdasan spiritual. Nah, di dalam dunia modern ini tentunya santri atau pesantren itu juga telah melangkah untuk menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan zaman tanpa larut dengan perkembangan itu, tapi diupayakan bisa justru memanfaatkan perkembangan teknologi misalnya untuk kepentingan kemajuan pesantren dan kemajuan santri. Kalau terkait dengan bagaimana peran santri di masa modern ini, Mbak Haji, itu bagaimana? Terutama pandemi COVID ini kan sangat berpengaruh, berpengaruh dan berimbas kepada masyarakat gitu. Bagaimana peran santri di masa modern, terutama di masa pandemi COVID-19? Jadi memang tuntutan seorang santri atau sesuatu yang dituntut oleh para santri adalah mampu berperan aktif di tengah-tengah masyarakat, baik dalam situasi aman maupun dalam situasi yang mungkin sedang timbul masalah, termasuk dengan berwabahnya COVID-19 ini. Dan tentu santri juga tidak tinggal diam. Dia memiliki program-program agenda-agenda untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dan warga di Indonesia ini, di daerah-daerah dan di semuanya di pelosok tanah air ini. Dan peran santri ini tentunya alhamdulillah dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga masyarakat, tentu santri juga akan selalu hadir untuk membantu para masyarakat yang membutuhkan khususnya dalam menghadapi situasi pandemi ini. Pertanyaan terakhir Mbak Bambang, soal bagaimana pesan yang akan disampaikan kepada para santri, terutama keluarga santri, karena kan santri dan keluarganya itu bagiannya tidak terpisahkan. Anak harus legowo atau ikhlas ada tinggal di pondok, dan keluarga juga harus merelakan anaknya tinggal di pondok. Bagaimana Mbak Haji? Ya, jadi kami mohon kepada keluarga santri dan juga para santri untuk tetap semangat dalam menimba ilmu, semangat di dalam belajar ilmu yang di dalam kurikulum pesantren itu sudah ditetapkan, tapi juga tentunya belajar dinamika masyarakat. Sehingga saya punya harapan besar ke depan, justru lewat pesantren-pesantren inilah kader-kader bangsa bisa dilahirkan, karena telah terbukti di dalam sejarah bahwa peran santri tidak pernah terputus, peran santri tidak pernah mati dalam mengembangkan NKRI, dalam menjaga NKRI dan memajukan NKRI ini. Untuk itu maka kita berharap semakin banyak masyarakat yang memiliki putra-putra untuk dimasukkan, dididik di pesantren, dimanapun juga, wabil khusus pesantren Nahdlatul Ulama. Itu pesan saya. Terima kasih Pak Haji Bambang atas komentar yang disampaikan terkait dengan peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020. Demikian pemirsa Nusa Channel Sawangan, wawancara kami dengan Ketua Tanfidiyah MBC NU Sawangan Bapak Haji Bambang Santoso Sarjana Hukum. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi para pemirsa sekalian, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.